Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk fintech ya, atau pinjol ada kami. Ini untuk resiko gagal bayar ya, atau galbainya. Ini dari teman-teman. Udah cukup banyak yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Yang banyak ditanyakan ya, ini sih soal resiko. Bang, apa sih resikonya kalau galbay dipinjol ada kami seperti itu? Jadi ada beberapa resiko ya, atau saat Anda mengalami telat bayar dipinjol ada kami. Ada beberapa resiko yang mungkin dari teman-teman ini pada penasaran ya. Mungkin yang baru mau jatuh tempo ataupun yang sudah telat bayar seperti itu. Yang pertama mungkin aku bahas dari fintechnya atau aplikasinya dulu. Yang pertama untuk fintech atau pinjol ada kami, untuk legalitasnya ini sudah berizin dari OJK ya, atau bisa Anda cek langsung di website resminya OJK. Untuk daftar perusahaan fintech lending berizin, di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya, yaitu ada kami. Lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.adakami.co.id ya. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Pembiayaan Digital Indonesia. Lalu untuk jenis usahanya yaitu konvensional, untuk sistem operasinya yaitu Android dan iOS ya, seperti itu. Soalnya ini dari teman-teman juga masih banyak yang menanyakan kalau pinjol ada kami ini legal apa ilegal sih, seperti itu. Jawabannya itu legal ya, sudah berizin dari OJK seperti itu. Mungkin dari teman-teman ini yang nanya ilegal apa ilegal, mungkin yang baru minjem ya, baru kenal pinjol. Sebetulnya untuk ada kami sebelumnya udah pernah aku bahas ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, ada mungkin 2 tahunan ya. Mungkin ini yang baru kenal pinjol ya, seperti itu. Jadi nanyain legal apa ilegal, dan jawabannya adalah legal ya, sudah berizin dari OJK. Oke, lalu untuk resiko ya, atau apa sih ntar yang Anda akibat yang Anda terima saat Anda telat bayar di pinjol seperti itu. Pastinya kalau Anda mengalami telat bayar, yang pertama nih ya, yang paling berasa banget, mungkin Anda sekarang telat bayar ya, tapi sebelumnya aku pun sudah pernah ya ngalamin yang gagal bayar juga. Jadi di sini kita saling sharing, bertukar pengalaman ya, seperti itu. Jadi aku udah kumpulin informasi dari teman-teman ataupun dari pengalaman pribadi ya, seperti itu. Jadi resiko yang pastinya Anda akan alami saat galbay dipinjol ya. Yang pertama yaitu Anda untuk sementara tidak dapat melakukan pinjaman, seperti itu. Coba sekarang Anda yang udah telat bayar nih, mungkin Anda telat bayar di ada kami. Pastinya Anda ngajuin di fintech lain ya, atau pinjol lain, ini pastinya bakalan ditolak ya, seperti itu. Itu udah pasti ya, mungkin hampir 100%. Yang artinya selama Anda masih punya tunggakan di pinjol, untuk sementara Anda tidak bisa mengajukan di pinjol lain ya, seperti itu. Itu salah satu dari resikonya jika Anda mengalami telat bayar. Lalu yang kedua, ini ditagih ya, pasti. Mungkin saat Anda telat bayar sehari 2 hari, mungkin yang namanya diteleponin, mungkin bisa ratusan kali, dikirimin pesan, itu bahkan mungkin bisa terjadi setiap hari ya, saat Anda mengalami telat bayar. Makanya dari teman-teman ini banyak yang panik ya saat Anda telat bayar. Mungkin karena saking banyaknya tiap hari diteleponin, dikirimin pesan dengan nomor yang berbeda, pastinya bukan hanya satu nomor, 2 nomor.
Mungkin kalau dikumpulin bisa puluhan nomor ataupun ratusan nomor ya, seperti itu. Saat Anda mengalami telat bayar di pinjol. Lalu resiko yang berikutnya, ini juga banyak yang nanyain ya, soal, pengaruh nggak ke kredit ya, atau mungkin, SLIK seperti itu. Untuk pengaruh ke SLIK, pada dasarnya, eee, yang ngasih izin, fintech atau pinjol itu kan OJK ya. Pastinya kalau Anda, telat bayar, pastinya, akan pengaruh ke riwayat kredit ya. Kenapa pengaruh ke riwayat kredit? Makanya kalau Anda ngajuin pinjaman itu ditolak ya, soalnya di sana mungkin riwayatnya Anda udah jelek seperti itu, udah mengalami yang namanya telat bayar. Nah, kalau dicek ada tunggakan, ya makanya, sangat pengaruh seperti itu. Jadi kalau Anda telat bayar, pengaruh nggak sih ke riwayat kredit? Pastinya pengaruh, seperti itu. Yang dirasakan ya seperti itu, kalau Anda telat bayar di satu pinjol, ngajuin di pinjol lain itu pasti ditolak ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, bakalan didatengin ke rumah apa enggak ya? Ya ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Mungkin dari semua pinjol, ini dari teman-teman pasti yang ditanyakan itu. Ini bakalan didatengin apa enggak Bang? Kan seperti itu. Sebetulnya didatengin atau tidaknya sih sama aja ya. Nggak didatengin Anda, ditagih, didatengin ke rumah pun ya tetep ya, pastinya ditagih seperti itu, nggak ada bedanya. Cuman hanya mungkin kendala Anda belum, punya uang ya, belum ada duitnya buat bayar. Jadi menurut saya mau didatengin atau enggak, itu Anda nggak perlu panik ya, seperti itu. Soalnya nggak apa, didatengin ya ditagih, nggak didatengin pun ya sama ditagih via telepon, via pesan atau via email, jadi sama saja seperti itu. Intinya Anda belum ada uang untuk membayar ya, seperti itu. Jadi menurut saya Anda nggak perlu panik ya, misalkan didatengin apa enggak, kira-kira kapan didatengin, itu Anda nggak perlu panik ya, seperti itu. Tapi untuk selama ini ya, mungkin aku udah lama review pinjol. Sampai dengan saat ini sih aku belum dapat informasi ya, yang telat bayar di pinjol, itu didatengin ke rumah ya, khususnya mungkin dari ada kami ya, seperti itu. Itu belum ada informasi. Jadi jawabannya kalau didatengin ke rumah atau enggak, jawabannya untuk saat ini nih, belum ada ya, belum ada yang dikunjungi. Tapi entah ya, mungkin untuk selanjutnya, mungkin ada informasi terbaru, ataupun mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman telat bayar di, pinjol ada kami, mungkin udah pernah didatengin ke rumah, Anda bisa tulis di kolom komentar ya, kalau ada Anda yang sudah pernah dikunjungi ke rumah, ataupun Anda bisa gabung ke grup, di situ Anda mungkin bisa informasikan ya kalau Anda memang, pernah ngalamin telat bayar, lalu didatengin ke rumah, seperti itu. Tapi yang jelas intinya untuk saat ini sih belum ada informasi yang, dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Intinya buat teman-teman aku nggak bosen ya, untuk selalu, ngasih, masukan, buat Anda yang telat bayar, kurangin rasa panik yang berlebihan ya, seperti itu. Anda nggak usah panik, nggak usah takut, mungkin Anda harus, gimana, harus bagaimana, harus ngapain kan, seperti itu. Anda nggak usah bingung-bingung ya. Yang namanya, soal kredit ya atau angsuran, namanya telat bayar atau gagal bayar itu, udah nggak aneh sebetulnya sih ya. Jadi kalau Anda telat bayar, ya memang, situasinya atau ekonominya lagi sulit, ya makanya belum ada uang untuk, membayar ya, seperti itu. Misalkan Anda ditagih pun Anda tinggal jawab apa adanya ya. Nah, untuk saat ini saya belum ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Misalkan ditanya mau bayar kapan, Anda tinggal jawab, sedang diusahakan ya, seperti itu. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara, itu yang bisa saya sampaikan.
Kalau ada yang belum jelas ataupun belum paham, bisa Anda langsung DM langsung ke Instagram saya, ataupun Anda bisa gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Ini sengaja ya, supaya teman-teman yang khususnya punya problem di pinjol, Anda bisa gabung ke grup. Anda di situ bisa saling bertukar pengalaman ya, khususnya yang punya problem di pinjol seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.